Guys, buat kalian yang sering galau terus curhatnya di media sosial, itu harus hati-hati loh guys. Karena bisa aja dilaporin sama orang yang gak terima jika namanya itu disebut-sebut dalam curhatanmu. Loh, gak bahaya tak? Ini baru saja terjadi sama presiden kita yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih akrab kita sapa dengan SBY. Nah, sekelas mantan presiden aja bisa terancam hampir dilaporkan ke Bareskrim gegara beliau turun gunung curhat ke publik. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, hanya remah rengginang yang hanya mantan dari mantan pacar kita terdahulu, ya kan? Nah, jadi begini ceritanya. Di kontenku yang sebelumnya, aku sudah membahas tentang cinta AHY yang ketikung sama Caimin. Bagi yang belum nonton, ditonton dulu Gi, biar bisa nyambung di sini. Nah, jadi minggu lalu, Pepo itu pasang badan untuk putra kesayangannya yang baru saja dicampakkan oleh mantan pacarnya, si Anies Baswedan. Yang namanya Pepo, kalau sudah turun gunung, itu artinya Cikeas memang sedang tidak baik-baik saja. Dan seperti biasa, kalau Pepo sudah curhat, drama sinetron seperti Layangan Putus aja yang menyedihkan itu kalah sama curhatannya Pepo. Nah, Pepo merasa mereka sekeluarga itu sudah dikhianati oleh Anies dan Nasdem. Karena AHY itu sebelumnya digadang-gadang sebagai calon pendamping Anies. Malah tidak terpilih menjadi cawapresnya Anies. Dan menurut versi Pepo, AHY itu sudah beberapa kali dijanjikan untuk naik ke pelaminan. Tapi janji-janji itu tak kunjung direalisasikan oleh Anies. Dan sudah hampir setahun ini, AHY itu hanya dipacari, dibawalah kemana-mana, dan dikenalkan sebagai calon pendampingnya. Bahkan tanggal 25 Agustus yang lalu, AHY itu masih sempat loh dapat surat cinta dari Anies yang melamarnya sebagai pendamping atau cawapresnya Anies. Tapi tiba-tiba di tanggal 30 Agustus, Sudirman Said yang merupakan anggota tim 8 itu membawa sebuah kabar buruk yang mengejutkan bahwa Anies sudah jadian dengan Caimin dan hubungan mereka itu sudah direstui oleh Om Brewo. Sontak saja kabar tersebut itu menggegerkan Cikeas. Karena itu artinya AHY sudah dicampakkan, sudah disia-siakan, bahkan diputus pada saat lagi sayang-sayangnya. Padahal se-Indonesia tahu loh, apa itu impian AHY. Nah, kira-kira begini curhatan AHY ke Pepo. Pepo, menjadi cawapres itu is my dream, not him. My dream, Pepo. Menjadi cawapresnya Anies itu my dream, impianku, Pepo. Kira-kira begitulah. Jadi, ayah mana yang tidak sakit hati sih melihat anak kesayangannya itu dicampakkan sepihak oleh mantannya? SBY tentu saja kecewa berat karena manuver Anies dan Nasdem memilih Caimin sebagai cawapres hanya keputusan sepihak tanpa persetujuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi mereka. Inilah cikal bakal kenapa SBY sampai harus tampil ke publik untuk curhat. Dan menurut versi dari pihak SBY, tim 8 itu sempat bertemu dengan dirinya di Cikeas, Bogor untuk membahas rencana deklarasi pasangan Anies dan AHY sebagai capres dan cawapres untuk awal September. Namun semua itu tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Jadi, wajar jika mereka merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem. Akan tetapi, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syaroni, tidak terima dengan curhatan SBY tersebut. Sehingga, dia berniat melaporkan SBY
ke Barreskrim Polri. Loh. Kok sitik-sitik laporin? Bayangin guys, hanya karena perkara curhat saja, seorang mantan presiden mau dilaporin ke polisi. Tapi saya jadi teringat ya, dulu SBY juga ketika masih menjabat sebagai presiden, pernah mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporin warganya sendiri yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Tapi sekarang berbalik. Si SBY yang menjadi pihak yang hampir dilaporkan oleh Saroni. Apakah ini karma ya guys? Sitik-sitik laporin. Nah, menurut Saroni, SBY itu sudah berbohong tentang rencana pasangan Anies dan AHY yang akan dideklarasikan di awal September. Dan saat perjalanan ke Barreskrim Polri itu, Surya Paloh menelpon Saroni untuk membatalkan niatnya membuat laporan. Begitu juga dengan Anies yang sok pahlawan kesiangan itu meminta Saroni juga untuk membatalkan niatnya melaporkan SBY karena mereka ingin fokus dalam strategi pemenangan Capres 2024. Mungkin niatan melaporkan SBY itu hanya bagian dari drama-drama politik yang memang sedang dimainkan oleh Nasdem. Bisa aja ya, tujuannya itu untuk menggertak pihak SBY agar stop, berhenti untuk tidak membuka borok Anies dan Nasdem lagi lewat curhatan-curhatannya. Menurutku reaksi Saroni kemarin itu agak berlebihan juga sih. Kayak gak kenal aja sifat SBY yang memang suka baperan dan curhat. Lagian ngapain sih Saroni juga ikut-ikutan baper? Padahal Om Redwock sama Anies yang dibilang SBY sebagai musang berbulu domba dan pengkhianat aja, mereka fine-fine aja, gak sampai ngelaporin. Di mana sih empati Saroni? Sementara keluarga Cikeas itu masih shock, masih galau karena putus cinta. Impiannya baru aja dirusak oleh ulah kalian sendiri. Dan kamu malah mau laporin lagi. Ibaratnya keluarga Cikeas ini hatinya sedang terluka. Terus datang-datang Saroni mau siram pakai air garam. Jahat itu. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Pembahasan hari ini tentang drama-drama politik kita. Drama-drama politik yang penuh intrik, syarat dengan taktik, dan menarik. Speak Up bersama saya, Yanti.